Yang dalam bahasa Indonesia berarti saya tidak menginginkan negara pemikir, saya ingin negara pekerja. Apakah sistem pendidikan saat ini benar-benar merupakan alat untuk mengontrol generasi muda? Pernah mendengar teori bahwa sistem pendidikan sekolah sebenarnya adalah bagian dari sebuah konspirasi besar? Ada yang mengatakan pendidikan hanya dirancang untuk mencetak anak-anak kita menjadi robot pekerja yang patuh tanpa kreativitas. Teori lain bahkan mengaitkan pendidikan di Indonesia dengan pengaruh Dajjal. Atau ada juga nih yang menyebut pendidikan sekolah sebagai tipu daya Zionis. Semua ini membuat banyak orang tua itu mulai bertanya-tanya, benarkah sistem pendidikan ini dirancang untuk masa depan anak-anak kita atau justru mengancam kebebasan berpikir mereka? Mari kita kritis terkait teori-teori yang akan kita bahas ini agar kita bisa menjadi orang tua yang bisa mendampingi sekaligus menjadi pengarah yang baik untuk anak-anak kita. Langsung aja, teori konspirasi yang pertama yang akan kita bahas adalah konspirasi pendidikan Rockefeller. Konspirasi ini menyebutkan bahwa pendidikan modern dirancang bukan untuk mengembangkan kreativitas atau kebebasan berpikir, melainkan untuk mencetak anak-anak kita itu menjadi robot pekerja yang patuh dan siap melayani kepentingan industri besar. Benarkah ini tujuan tersembunyi di balik sistem pendidikan kita? Rockefeller, salah satu keluarga terkaya di dunia, bukan hanya terkenal karena bisnis minyaknya, tapi juga disebut-sebut sebagai dalang di balik sistem pendidikan modern. Mengapa keluarga miliarder itu begitu peduli dengan pendidikan? Apakah itu benar-benar niat mulia atau ada tujuan tersembunyi di baliknya? Pada awal abad ke-20, John D. Rockefeller, salah satu orang terkaya di dunia pada saat itu, mendirikan General Education Board atau GEB dengan tujuan utama mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik. Mereka menyumbangkan jutaan dolar untuk sekolah-sekolah di Amerika. Tapi banyak yang bertanya nih, apa sebenarnya motivasi Rockefeller? Apakah mereka benar-benar peduli terhadap masa depan anak-anak atau mereka hanya ingin menciptakan generasi pekerja untuk melayani kepentingan industri mereka atau kepentingan bisnis mereka? Kecurigaan ini bukan tanpa alasan ya, karena pada saat itu Rockefeller yang memiliki monopoli atas standar oil dan banyak pabrik menghadapi tantangan dalam mencari pekerja yang patuh untuk kilang minyaknya. Sebagian besar warga Amerika pada saat itu, terutama petani dan peternak, sulit diatur dan cenderung bersikap mandiri. Kekurangan tenaga kerja di Standard Oil mendorong Rockefeller untuk mencari solusi kan. Nah, secara kebetulan dia mendengar dan tertarik tentang sistem pendidikan yang ada di Prusia. Bahkan Frederick T. Gates yang merupakan penasehat utama Rockefeller pernah berkata seperti ini. Kami tidak akan mencoba menciptakan filsuf, dokter, atau pemikir mandiri. Kami ingin menghasilkan pekerja yang efisien dan patuh. Selain pernyataan tersebut, salah satu kutipan yang tidak kalah kontroversial juga datang dari John D. Rockefeller itu sendiri. Kutipannya berbunyi begini, I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. Yang dalam bahasa Indonesia berarti saya tidak menginginkan negara pemikir, saya ingin negara pekerja. Meskipun belum diketahui secara pasti ya, apakah kutipan-kutipan tersebut itu benar-benar berasal dari Rockefeller dan penasehatnya, atau hanya karangan orang-orang yang mendukung teori konspirasi ini. Nyatanya, pernyataan ini itu seringkali digunakan sebagai bukti bahwa pendidikan dirancang bukan untuk mencerdaskan anak-anak kita, tetapi untuk mencetak robot pekerja. Benarkah demikian? Bagaimana menurut teman-teman? Coba komen di bawah ya. Selanjutnya ada konspirasi angka 6 dalam sistem pendidikan Indonesia. Pernahkah kita berpikir tentang pola angka 6 yang muncul dalam sistem pendidikan di Indonesia? Apakah ini hanya kebetulan atau memang ada maksud tersembunyi di baliknya? Nah, kalau menurut beberapa orang yang percaya konspirasi angka 6 dalam sistem pendidikan kita, yang mana SD di Indonesia itu ditempuh selama 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sehingga jika dijumlahkan akan menjadi 6 tahun juga, lalu 6 hari sekolah dalam seminggu, kemudian rata-rata waktu belajar di sekolah juga 6 jam per hari, angka 6 ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari desain global untuk membentuk pola pikir masyarakat. Angka 6 sendiri sering dikaitkan dengan simbol-simbol tertentu yang dianggap memiliki makna gelap. Apakah sistem pendidikan kita tanpa sadar dirancang mengikuti pola tersebut? Atau mungkinkah ini hanya kebetulan belaka?
Berikut beberapa elemen simbolik yang sering dikaitkan dengan angka 6 dalam teori konspirasi. Yang pertama itu ada angka 666 sebagai simbol Dajjal. Dalam beberapa tradisi agama dan teori konspirasi, angka 6 dikenal sebagai angka binatang atau simbol Dajjal gitu ya. Angka ini sering diasosiasikan dengan kontrol, manipulasi, dan dominasi global. Beberapa teori menyebutkan bahwa penggunaan angka 6 secara berulang dalam sistem termasuk pendidikan ya, adalah bentuk tidak langsung dari pengendalian mental. Yang kedua, angka 6 dikaitkan dengan hierarki global dan struktur piramid. Angka 6 kadang dihubungkan dengan sistem yang bersifat hierarkis, seperti struktur piramida dalam konspirasi global atau Illuminati. Sistem pendidikan yang berjenjang SD 6 tahun, SMP dan SMA 6 tahun dianggap mencerminkan struktur ini, di mana siswa dilatih untuk mengikuti piramida kendali. Selanjutnya, yang ketiga ada pola 6 sebagai siklus rutinitas. Angka 6 dalam konteks teori ini juga bisa dilihat sebagai simbol rutinitas yang tak berujung. Dalam pendidikan, siswa menjalani 6 hari sekolah dalam seminggu dan rata-rata 6 jam per hari. Teori konspirasi menganggap ini sebagai bentuk kontrol yang memaksa individu untuk terbiasa dengan sistem kerja monoton sejak dini. Yang keempat, ada yang mengaitkan angka 6 ini dengan simbolisme kubus. Dalam numerologi, angka 6 sering dikaitkan dengan kubus yang memiliki 6 sisi. Jadi, kubus dalam konteks konspirasi melambangkan kotak atau pembatasan, di mana individu itu dibatasi oleh struktur yang dirancang untuk mengontrol mereka. Sistem pendidikan dianggap sebagai kubus mental ya, atau kayak yang membatasi mental, yang membatasi kebebasan berpikir anak-anak kita. Selanjutnya, angka 6 juga dihubungkan dengan planet dan energi. Dalam numerologi klasik, angka 6 ini sering dikaitkan dengan planet Venus, yang melambangkan harmoni dan keseimbangan. Teori konspirasi memutar ini sebagai kedok. Angka 6 dipakai untuk menyamarkan tujuan sebenarnya, yaitu kontrol dan manipulasi. Beberapa simbol Venus berbentuk mirip angka 6, yang sering dikaitkan dengan teori konspirasi tentang simbol tersembunyi tersebut. Selanjutnya, hubungan angka 6 dengan frekuensi dan vibrasi. Angka 6 kadang dikaitkan dengan frekuensi tertentu dalam konspirasi, seperti frekuensi suara 432 Hz versus 440 Hz. Teori ini mengklaim bahwa frekuensi tertentu dengan pola numerik 6 digunakan untuk mempengaruhi pikiran manusia secara tidak sadar, termasuk dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, angka 6 sendiri dikaitkan dengan sistem kode dan simbol tersembunyi. Teori konspirasi sering menunjuk angka 6 sebagai elemen yang muncul dalam berbagai kode, seperti barcode produk yang katanya memiliki pola 666 atau simbol yang tersembunyi dalam logo institusi pendidikan tertentu. We don't know institusi mana yang menggunakan logo tersembunyi itu. So, bagaimana menurut teman-teman? Apakah angka 6 dalam sistem pendidikan itu hanya kebetulan atau ada maksud tersembunyi di baliknya? Coba komen di bawah ya. Teori konspirasi selanjutnya adalah bahwa pendidikan sekolah merupakan tipu daya Zionis. Sebagian orang percaya bahwa sistem pendidikan modern adalah bagian dari agenda tersembunyi. Salah satu teori yang sering dibicarakan adalah bahwa pendidikan sekolah itu merupakan tipu daya Zionis. Teori ini mengklaim bahwa sistem ini sengaja dirancang untuk melemahkan pola pikir kritis generasi muda dan membuat mereka itu patuh terhadap sistem global. Benarkah demikian? Mari kita lihat asal-usul dan argumen di balik teori ini. Jadi, teori ini itu muncul akibat adanya keyakinan bahwa kelompok Zionis itu mengendalikan sektor pendidikan global untuk menyebarkan nilai-nilai tertentu. Dan bahwa sistem pendidikan modern dirancang untuk memprioritaskan kepatuhan dan bukan kreativitas, sehingga memudahkan kontrol terhadap individu. Beberapa elemen yang sering disebut sebagai bukti dalam teori ini diantaranya itu yang pertama, kurikulum yang seragam. Teori ini menyebutkan bahwa kurikulum sekolah di banyak negara dirancang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu yang mendukung agenda global. Yang menjadi bukti pendukung selanjutnya adalah minimnya pendidikan spiritual dan kritis. Pendidikan kita katanya lebih berfokus pada angka dan prestasi akademik daripada mengajarkan nilai-nilai spiritual atau pola pikir kritis.
Fakta yang dianggap mendukung selanjutnya adalah penyembunyian sejarah. Ada anggapan bahwa beberapa fakta sejarah itu sengaja dihilangkan atau diubah dalam kurikulum untuk mengontrol cara berpikir siswa terhadap dunia. Di Indonesia sendiri, teori ini tuh kadang muncul dengan klaim bahwa kurikulum kita terlalu banyak mengadopsi sistem pendidikan barat. Beberapa orang merasa bahwa anak-anak lebih diarahkan untuk menjadi pekerja dibandingkan pemimpin gitu. Tapi apakah ini benar-benar dari agenda Zionis atau hanya tantangan dalam menyesuaikan pendidikan dengan era globalisasi? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah sistem pendidikan saat ini benar-benar merupakan alat untuk mengontrol generasi muda atau kita hanya terlalu banyak berprasangka? Lalu, apa langkah yang bisa kita ambil sebagai orang tua untuk memastikan pendidikan anak-anak kita itu benar-benar membawa manfaat bagi mereka di masa depan? Coba komen di bawah ya, agar kita bisa berdiskusi bersama. Oke, sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku mau mengingatkan lagi ya bahwa teori-teori yang aku sebutkan tadi itu adalah teori konspirasi ya, yang mana belum tentu kebenarannya dan mungkin bisa jadi salah gitu loh ya. Karena kita sebagai orang tua sebaiknya itu melihat sesuatu dari sisi manfaatnya, kebermanfaatannya. Kalau memang pendidikan itu bisa lebih banyak manfaatnya, why not? So, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi.